Hai semua, sebelum videonya dimulai, gue disclaimer dulu biar kalian gak salah paham. Karena ini topik yang sangat sensitif, ini adalah pengalaman gue pribadi, dan ini gue hanya sekedar share ke kalian, dan bukan berarti gue membuat ini sebagai hate kepada mereka. Dan gue adalah seorang cewek straight ya. Sebenarnya gue agak takut untuk ngebawa topik ini ke publik. Tolong keep it family friendly di komen, dan kalau bisa jangan sampai ada pertengkaran atau cyberbully di video ini. Terima kasih, enjoy the video dan tonton sampai habis. Oke, so kalian tahu kan seberapa banyak di bumi ini orang yang masuk ke dalam kategori pelangi? Jujur nih, pendapat gue tentang mereka sebenarnya gue nggak peduli. Well, selagi mereka nggak ganggu gue, ya udah. Ya, toh gue juga nggak ngurus hidup mereka. Dan seperti yang kalian tahu di media-media sekarang, banyak banget anime yang nunjukin tentang GL atau BL. Maksud adalah girl love atau boy love. You know lah ya, semacam cewek yang biasanya suka baca komik gay, tapi mereka nggak suka kalau misalnya lihat kejadian itu di dunia nyata. Dan jujur gue masih belum paham sama standar ganda di dunia ini. Entahlah, kalau gue sih yang penting nggak PDF ya, alias suka sama bocil. Dan ya itu udah paling parah sih menurut gue. Dan juga gue mau agak tekenin sesuatu nih guys. Kalau misalnya kalian ngelihat seorang cowok yang gelagatnya agak feminim atau agak slay, itu bukan berarti dia gay ya. Jangan langsung asumsi kayak gitu. Penampilan gak ada hubungannya sama seksualitas guys. Karena itu hanya sebuah rekonstruksi sosial atau sebagaimana lingkungan dan pendidikan membentuk kalian. Kayak layaknya bukan berarti cewek maskulin bisa dikategorikan sebagai lesbi. Oke, jadi gue tuh pernah di SMP nggak sengaja suka sama cowok gay. Kenapa gue bilang nggak sengaja? Karena gue nggak tahu kalau dia gay bro. Kayak apa ya? Gue lihat tuh dia tuh kayak manly dan tipikal cowok yang cool aja. Tapi kadang tuh dia kayak agak sok kegantengan gitu loh. Lah gue mah ganteng. Dan dia pernah juga pacaran sama cewek. Bahkan mantan ceweknya tuh banyak guys. Udah ada 8 orang lah diembat sama dia. Dan gue tuh tahu informasi ini dari teman-teman cewek gue. Dan entah kenapa dulu dia temenan sama gue kayak intens sih guys. Apakah gue korban selanjutnya? Oke, jadi kita panggil aja cowok ini namanya Budi. Jadi tuh Budi sama gue yaitu satu circle dulu. Dan dia sering main ke rumah gue. Dan biasanya sehabis pulang sekolah. Dan juga kita termasuk deket banget karena di satu sisi dia termasuk orang yang dikenalin sama temen gue. Kita biasanya sering main game Facebook dulu, main game Criminal Case sama Dragon City. If you know, you know. Dulu gue gak pernah ngelihat dia sebagai lebih dari teman. Tapi kayak pada suatu hari tuh tiba-tiba dia agak berubah gesturnya guys. Kayak tiba-tiba ngasih gue perhatian gitu. Dan kayak contohnya nih, dia juga pernah ngejailin gue. Terus dia pernah juga kayak makein gue jaket pas gue lagi kedinginan ya kan. Aduh udah deh kayak drama Korea banget bos. I mean gimana coba gak ada cewek yang baper sama hal itu. You know namanya juga masih zaman SMP. Pasti gue juga suka dia kayak cinta monyet lah ya sebutannya. Dan juga entah pas gue tidur tuh selalu mimpiin dia mulu ya kan. Bahkan pas gue lagi mandi, makan, mikirin dia. Pokoknya tuh orang gak bisa lepas dari pikiran gue. Dan gue berpikir kalau misalnya bisa diem-diem ngedeketin dia. Tapi alhasil sayangnya gue gak pernah confess ke dia karena gue terlalu malu sih. Jujur gue tuh biasanya tipikal suka sama cowok yang bad boy. Tapi bukan berarti yang tukang selingkuh loh ya. Atau dia tuh suka racing, rokok. No. Itu gak banget sih bagi gue. Nah kalau si Budi ini dia ya meskipun gak bad boy amat, tapi dia dianggap sama teman-teman sekelas gue kalau dia tuh kayak playboy lah ya istilahnya. Dan setelah gue beranjak ke kelas 8, gue mulai dengar-dengar rumor aneh dari teman-teman sekelas gue. Kalau misalnya si Budi lagi deketin cewek lagi. Dari situ gue udah agak kegeeran. Gue kira Budi suka sama gue, tapi ya sebenarnya gue mau confess pas itu kan. Tapi beranjak ke kelas 9. Tapi karena udah dihantam dengan UNBK, perasaan itu mulai sedikit demi sedikit memudar. Dan lagi-lagi fast forward gue udah semester 2, udah masuk kuliah. Jadi pas lagi mata pelajaran tiba-tiba ada nomor WA yang masuk. Dan ternyata itu adalah Budi. Ya kalau kalian belum tahu, gue sama Budi walaupun deket kita gak pernah tukeran nomor HP. Walaupun kita berdua punya line, tapi gue terlalu malu untuk chatan sama dia.
Oke, jadi tuh si Budi tiba-tiba bilang gini, Trin, gue mau meet up nih bareng lo sama temen-temen gue nih. Kira-kira lo mau ikut gak ke Ancol? Ya, jadi dia ngajakin gue ke pantai bareng sama temen-temennya. Dan karena gue di saat itu lagi nggak terlalu banyak pekerjaan, jadinya gue memutuskan untuk ikut aja. Nah, kita hangoutnya itu di hari Kamis. Gue sama Budi dan teman-temannya berangkat naik Grab dari rumah gue ke Ancol. Dan di mobil, si Budi ngenalin gua sama teman-temannya. Kita sebut aja yang satu namanya Gio dan yang satu lagi namanya Abdul. Jadi, Gio dan Abdul merupakan kakak kelasnya dari kampus si Budi. Dan di situ gua nanya nih ya ke Budi. Oh ya Bud, cewek lo kok nggak diajak sih? Maksudnya kayak lo tuh masih ada cewek nggak sih? Oh ada sih, tapi itu udah lama pas semenjak gue SMP. Dan kita sih udah putus ya karena gue apa ya Trin, gue tuh mau ngasih sesuatu sih, tapi kayaknya ini bukan waktu yang tepat sih. Gue kira dia bilang kayak gitu awalnya karena emang dia lagi mengendap sesuatu aja gitu ke mantannya. Terus ya udahlah, oke, gue nggak begitu mempermasalahin karena kayak gue tuh nggak tahu tentang relationship mereka. Tapi di situ bodohnya adalah gue masih belum move on sama Budi BTW. Gue kira udah memudar ya perasaan gue, ternyata masih ada. Dan di saat kita sampai di pantai, di sana kita foto-foto bareng ya kan. Dan tiba-tiba nih guys, gak ada angin, gak ada hujan. Budi, gue mau ngomong sesuatu. Gue suka sama lo. Hah? Yang bener, Gio. Gue juga suka sama lo, Gio. Gue langsung tercengang, shock berat, entah apapun itu yang kalian bisa bayangkan. Like, hah? Demi apa lo? What in the drama show is this? Gue kata. Jadi Budi, lo selama ini gay? Maaf Trin, iya itu sih yang pengen gue bilang ke lo. Gue putus sama cewek gue karena gue ngerasa lebih tertarik sama cowok aja sih dibandingkan sama cewek. Trin, kayak apa ya, gue shocknya tuh ada dua nih. Gue kaget kalau orang yang selama ini gue suka dari SMP itu ternyata gak suka sama cewek. Jadi kayak sia-sia sih lebih tepatnya ya. Karena dia tuh ngegunain cewek untuk sebagai pelampiasan dia doang. Dan ternyata si Budi bilang kalau bahwasannya bagi dia tuh, kalau dia udah ngerasa suka cowok, udah dari pas dia TK. Dan dia pernah dimasukin ke pesantren guys sebelumnya untuk dinormalkan. Tapi ternyata katanya perasaan dia tuh kayak semakin menjadi sampai saat ini. Jujur, ini pengalaman yang agak gimana gitu sih bagi gue. Gue bahkan gak tahu apakah mereka berdua masih bareng atau enggak. Who knows? Thank you so much yang udah nonton. Sekali lagi, makasih juga fan art yang kalian sudah buat. Maaf kalau videonya nggak sepanjang yang kemarin. Lagi agak burn out banget sih jujur. Sekali lagi guys, face reveal di 50.000 subscriber. Jangan lupa like, subscribe, and komen. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.